Seperti Olga Syaputra dan adik Mita The Virgin, Ashanty sempat pula meringkuk di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan karena meningitis atau radang selaput otak hampir 2 tahun silam. Istri Anang Hermansyah ini terus meradang karena merasakan serangan sakit kepala yang hebat. Dokter pun mendiagnosa Ashanty terkena meningitis. Tindakan medis langsung diambil. Sebulan di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Dan sekarang Ashanty tengah hamil 2 bulan. Meski dokter menyatakan Ashanty sudah sembuh dari penyakit meningitis, tapi tetap harus rutin check up. Dan kemarin Ashanty datang ke dokter untuk periksa kehamilannya. Maka sebelum mengantar Aurel jalani pemotretan, Ashanty lebih dulu singgah ke dokter. Ya pemirsa, ini baru nyampe dokter. Aku mau periksa ke dokter dulu, baru nanti nganterin Loli pemotretan. Ya, masuk dulu ya. Namanya udah selesai tadi di USG, terus disuntik seperti biasa gitu. Udah itu aja sih, karena kan aku memang harus suntik setiap hari. Dan ngeliat perkembangannya, karena orang yang kasusnya kayak aku pasti lebih hati-hati banget. Jadi pengennya harus lebih sering buat periksa gitu. Ya udah ada denyut jantungnya, baru gitu-gitu aja sih. Doain mudah-mudahan lancar semuanya. Udah nggak boleh, harus bed rest, banyakan istirahat. Terus harus pakai jet lag, nggak boleh jalan-jalan dulu, nggak boleh kemana-mana dulu, gitu aja sih. Ya alhamdulillah sampai hari ini, yang kemarin sempat kita sedikit juga ketakutan, ternyata setelah sampai di rumah sakit, sekarang janinnya sudah ada jantungnya, sudah benar-benar tumbuh. Yang kita happy kemarin berdua bahwa dokter menyatakan bahwa ini sangat sehat, baik dari ibu maupun si janin sudah sangat sehat dan tumbuhnya benar-benar sudah normal. Sekarang sudah 2 bulan, ya mungkin ini berkat doa dari teman-teman semua, yang teman-teman yang mensupport kita. Ya alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan sampai kelahirannya nanti sehat. Ashanty yang dulu sempat mengidap meningitis kini tengah mengandung bayi mahal. Untuk bisa hamil lagi pasca 2 kali kehilangan calon bayinya, Ashanty sampai menjalani proses medis di Singapura. Setelah itu harus jalani proses check up berkala di Singapura selain check up rutin di Jakarta. Entah berapa kocek yang harus dirogoh Anang dan Ashanty, karena selama 9 bulan ke depan Ashanty harus disuntik 3 kali dan menelan 30 butir pil dalam sehari. Maka beraktivitas dimanapun Ashanty tak pernah lupa membawa obat-obatan yang harus dikonsumsinya. Bahkan ia sudah mulai berani menyuntikkan sendiri obat pengencer darah ke tubuhnya. Padahal sebelumnya ia bergantung pada pertolongan perawat. Di sela-sela kegiatan tetap harus minum obat. Pagi 10, siang 10, malam 10. Banyak obatnya. Gak boleh, aku ada alarm. Terus suntik, aku gak pernah kepikiran akan nyuntik diri sendiri gitu ya. Terus pas suatu saat kemarin ada suster yang gak bisa datang ke rumah. Mas, aku bilang, wah Mas Anang orangnya kan panikan. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku punya keberanian. Aku bilang gini, udah sini deh, aku suntik sendiri. Karena dokter memang bukan yang nggak ada aral melintang aku nyuntik ya, tapi dokter pernah bilang bahwa ada beberapa pasien yang memang nyuntik sendiri nggak ada masalah kalau berani. Bukan hanya menelan 30 butir obat dan suntikan 3 kali sehari yang menjadi kewajiban Ashanty demi sang calon bayi. Wanita cantik ini juga diharuskan bed rest atau istirahat di tempat tidur. Bila bepergian yang mengharuskan berjalan cukup jauh, Ashanty harus menggunakan kursi roda. Semua itu demi keamanan dan kesehatan calon bayinya. Maka keseharian di rumah pasca hamil lagi, Ashanty biasa menghabiskan waktunya menonton film Korea. Dilanda bosan di rumah tanpa aktivitas, Ashanty pun nekat keluar rumah menemani Aurel jalani pemotretan sehabis dari dokter. Menunggu Aurel beraksi di bawah jepretan kamera, Ashanty terlihat menikmati berbagai makanan. Setelah itu, ia tidur di atas sofa.
Halo pemirsa, aku udah sampai tempat photoshootnya. Sekarang lagi mau make up dulu. Jenuh banget mungkin karena memang aku di rumah kan nggak ngapa-ngapain gitu, bener-bener sendirian, yang anak-anak pulang sekolah juga udah sore gitu. Jadi ngelakuin kegiatan paling cuma tiduran, nonton film Korea, terus makan, udah gitu. Jadi aku pikir aku pengen keluar, tapi yang aku nggak capek jalan-jalan kemana nggak gitu. Kebetulan Loli ada pemotretan, aku bilang yuk, emang aku juga yang ngaturin kan, udah yuk foto gitu. Lepas dari kisah tadi, inilah kisah panas dari panggung spektakuler Indonesian Idol yang mulai masuk grand final mengisi Inten Hot News hari ini. Lantas seperti apa kesedihan Firza akhirnya tersingkir? Seperti apa panasnya panggung spektakuler semalam? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Maka inilah kisah tak kalah panas dari panggung Indonesian Idol 2014 yang tadi malam Indonesia memilih Nowela dan Hussein sebagai grand finalis. Persaingan begitu ketat dan panas di atas panggung spektakuler yang akhirnya menyingkirkan Firza dari 3 besar. Simak panasnya panggung spektakuler Indonesian Idol 3 besar dalam Intense Hot News setelah yang berikut ini.